Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria parubaya ini sangat miskin, hingga menggunakan pesugihan tuyul untuk bertahan hidup. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat, berdiri sebuah pasar tradisional yang menjadi pusat kehidupan warga. Pasar itu selalu ramai sejak pagi buta. Pedagang dari berbagai desa sekitar berkumpul, membawa hasil bumi, daging segar, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hiruk-pikuk pasar dipenuhi suara tawar-menawar, tawa ceria, dan aroma masakan tradisional yang menggoda. Namun akhir-akhir ini suasana pasar berubah. Meski masih ramai, ada aura kegelisahan yang sulit diabaikan. Para pedagang yang biasanya sibuk menjajakan dagangan dengan senyum lebar, kini lebih sering berbisik-bisik satu sama lain, membicarakan kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Setiap malam, uang hasil dagangan mereka hilang secara misterius. Mulanya, hanya beberapa pedagang yang kehilangan sebagian kecil uang. Mereka mengira uang itu jatuh atau salah hitung. Namun, lama-kelamaan, jumlah yang hilang semakin besar dan semakin banyak pedagang yang menjadi korban. "Apa kau juga kehilangan uang tadi malam, Bu Sarti?" tanya Pak Dharma, ketua paguyuban pedagang, kepada seorang wanita parubaya yang menjual sayuran. Bu Sarti mengangguk dengan wajah lesu. "Iya Pak Dharma, entah bagaimana caranya, uang di laci saya lenyap begitu saja. Padahal tadi malam saya sudah memastikan semuanya terkunci rapat. Aneh sekali. Aku juga kehilangan uang padahal gembok warungku tak rusak sama sekali," timpal Karto, penjual kopi yang duduk tak jauh dari mereka. Desas-desus tentang kejadian ini menyebar dengan cepat. Sebagian pedagang menduga ada pencuri yang sangat lihai menyusup ke pasar di malam hari. Namun, ada juga yang percaya bahwa ini bukanlah ulah manusia biasa. "Aku mendengar suara aneh tadi malam," bisik Bu Sarti dengan suara bergetar. "Seperti suara tawa anak kecil, tapi saat aku keluar mengecek, tak ada siapapun di sana." Suasana pasar mendadak hening. Para pedagang saling pandang dengan tatapan penuh kekhawatiran. Di desa itu, cerita tentang makhluk gaib seperti tuyul bukanlah hal baru. Banyak yang percaya bahwa tuyul sering dipelihara oleh orang-orang yang ingin cepat kaya dengan cara tidak wajar. Tuyul akan mencuri uang dari orang lain dan membawanya kepada tuannya. "Jadi kau pikir ini ulah tuyul?" tanya Pak Dharma dengan nada serius. Bu Sarti mengangguk pelan. "Aku tak tahu pasti, Pak, tapi rasanya ini bukan pencurian biasa. Kalau memang pencuri manusia, mengapa tidak ada yang melihat mereka masuk? Pasar ini dijaga ketat setiap malam." Pak Dharma terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Bu Sarti. "Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Malam ini, aku akan mengumpulkan semua pedagang untuk ronda bersama. Kita harus mencari tahu siapa atau apa yang bertanggung jawab atas semua ini." Malam itu, ketika pasar sudah tutup dan gelap mulai menyelimuti desa, para pedagang berkumpul di sebuah warung kecil di tengah pasar. Mereka membawa senter, tongkat kayu, dan bahkan beberapa jimat perlindungan. Rasa takut bercampur dengan tekad untuk menemukan kebenaran. Pasar yang biasanya riuh dengan suara manusia kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan mencekam. Angin malam berhembus pelan, membawa suara gemerisik dedaunan dari hutan di sekitar pasar. Sesekali, terdengar suara binatang malam yang membuat suasana semakin menyeramkan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara kecil seperti tawa anak-anak dari sudut pasar. Semua orang terdiam, tubuh mereka membeku sejenak. Itu suara apa?" bisik Karto dengan wajah pucat. Pak Dharma mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang tetap diam. Mereka perlahan berjalan menuju arah suara, berharap menemukan jawaban atas misteri yang selama ini menghantui mereka. Namun, ketika mereka sampai di tempat itu, tak ada siapapun di sana. Yang tersisa hanyalah lantai pasar yang kosong dan bayangan gelap yang tampak bergerak di kejauhan. "Apa itu?" seru Bu Sarti sambil menunjuk ke arah bayangan tersebut. Pak Dharma mengarahkan senternya ke arah yang ditunjuk Bu Sarti, tetapi bayangan itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang semakin mencekam. "Kita harus terus mencari," kata Pak Dharma dengan suara tegas.
meskipun rasa takut mulai merayapi dirinya. Namun, di dalam hati mereka, semua pedagang mulai menyadari satu hal. Apapun yang mereka hadapi malam itu, ini bukanlah hal biasa. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Malam itu semakin larut, dan rasa takut mulai menggerogoti keberanian para pedagang yang ikut ronda. Namun mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan pencarian. Pak Dharma, sebagai ketua paguyuban pedagang, memimpin rombongan dengan langkah hati-hati. Pak Dharma adalah pria berusia sekitar 60 tahun. Tubuhnya sudah mulai renta, tetapi suaranya masih tegas dan penuh wibawa. Ia telah berdagang di pasar ini selama lebih dari 3 dekade, dan para pedagang menghormatinya karena kebijaksanaannya. Sebagai sosok yang sering menengahi perselisihan antar pedagang, Pak Dharma dikenal sebagai orang yang jujur dan berani. Meski malam itu ada ketakutan terselip di matanya. Di sampingnya, Usarti berjalan dengan langkah kecil. Wanita parubaya ini adalah salah satu pedagang yang paling lama menetap di pasar. Ia menjual sayuran hasil kebun sendiri dan dikenal sebagai sosok yang cerewet tetapi berhati baik. Namun malam itu, kecerewetannya berubah menjadi kecemasan. Ia terus memegang tasbih kecil di tangannya sambil berbisik doa pelan-pelan. "Kita harus mencari sampai tuntas, Pak Dharma," katanya dengan suara bergetar. "Kalau ini benar-benar tuyul, kita butuh orang pintar untuk mengatasinya." Di belakang mereka, Karto, penjual kopi yang terkenal sok berani, terlihat berbeda dari biasanya. Pria itu dikenal suka menggoda pedagang lain dengan cerita-cerita lucu dan sering mengaku tak takut apapun. Namun, malam itu, ia lebih banyak diam. Sesekali, ia melirik ke arah bayangan gelap di sekitar pasar dengan wajah tegang. "Kalau memang ada tuyul, kenapa harus di pasar ini? Apa tidak cukup mereka cari uang di tempat lain?" Gumamnya, mencoba terdengar santai, meskipun suaranya bergetar. Dari ujung rombongan, Paraji berjalan dengan tenang. Ia adalah pedagang ayam yang baru bergabung dengan pasar sekitar setahun terakhir. Berbeda dengan pedagang lain, Paraji tidak terlalu banyak bicara. Ia lebih sering membantu dengan tindakan daripada kata-kata. Ketika ada pedagang yang kesulitan, ia selalu sigap menawarkan bantuan. Entah itu meminjamkan uang atau membantu mengangkat barang dagangan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Paraji malam itu. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, dan matanya terus memindai setiap sudut pasar dengan seksama. "Kalau ini ulah tuyul, kita harus berhati-hati," katanya pelan. "Makhluk seperti itu tidak bisa kita hadapi dengan cara biasa." "Memangnya, kau tahu banyak tentang tuyul, Pak Raji?" tanya Bu Sarti, matanya menyipit curiga. Pak Raji tersenyum tipis. "Ah, hanya cerita dari kampung halamanku. Dulu di desaku ada orang yang memelihara tuyul. Biasanya mereka hanya mencuri dari orang kaya, tapi kalau sudah putus asa, mereka bisa mencuri dari siapa saja." Jawaban itu membuat suasana menjadi semakin tegang. Para pedagang saling berpandangan, mencoba mencari tahu apakah ada seseorang di antara mereka yang mencurigakan. Namun, mereka tidak menemukan apapun yang aneh. Malam itu, sambil terus berjalan memeriksa setiap sudut pasar, para pedagang mulai saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Pak Dharma berbicara tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan tinggal di kota. "Saya hanya ingin terus menjaga pasar ini agar tetap ramai. Ini adalah sumber kehidupan bagi banyak orang di desa," katanya dengan nada penuh harap. Bu Sarti menghela napas panjang. "Saya hanya ingin bisa menyekolahkan cucu-cucu saya. Kalau uang terus hilang seperti ini, bagaimana nasib kami nanti?" Karto, yang biasanya penuh canda, kali ini tampak lebih serius. "Saya baru buka warung kopi ini 3 bulan lalu. Kalau begini terus, saya takut tidak bisa bertahan lama." Pak Raji mendengarkan cerita mereka dengan seksama, tetapi ia tidak banyak bicara tentang dirinya sendiri. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Saya hanya ingin hidup tenang dan bisa berdagang dengan jujur." Namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Raji. Setiap kali seseorang menyebut kata tuyul, matanya tampak sedikit gelisah, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Ketika mereka sampai di sudut pasar yang jarang dilewati orang,
Tiba-tiba angin kencang bertiup. Suara gemerisik terdengar dari tumpukan karung bekas di pojok ruangan. Semua orang berhenti berjalan. "Ada apa di sana?" bisik Bu Sarti dengan suara pelan. Pak Dharma mengarahkan senternya ke tumpukan karung itu. Saat cahayanya menyentuh bagian bawah, terlihat sesuatu yang bergerak cepat, seperti bayangan kecil yang berlari. "Itu dia!" seru Karto dengan panik, menunjuk ke arah bayangan tersebut. Pak Raji dengan sigap berlari mengejar, diikuti oleh beberapa pedagang lainnya. Namun bayangan itu terlalu cepat. Ketika mereka sampai di tempat itu, yang mereka temukan hanyalah lantai pasar yang kosong. "Sepertinya dia masuk ke arah sana," kata Pak Raji sambil menunjuk ke sebuah gang kecil di belakang warungnya. Para pedagang merasa bingung dan cemas. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar ulah tuyul? Ataukah ada seseorang yang sedang memainkan permainan licik di balik semua ini? Setelah peristiwa aneh di sudut pasar, suasana menjadi semakin tegang. Para pedagang yang sebelumnya merasa berani, kini mulai dirasuki rasa takut. Namun, Pak Dharma tetap memimpin kelompok dengan tenang, meskipun ada sedikit keraguan di wajahnya. "Kita harus terus memeriksa setiap sudut pasar. Kalau kita berhenti sekarang, pelakunya akan terus berkeliaran," katanya dengan nada tegas. Namun, tidak semua orang setuju. "Pak Dharma, bagaimana kalau kita pulang saja? Ini sudah terlalu menyeramkan," kata Karto, mencoba menyembunyikan rasa takutnya dengan alasan logis. "Kita bisa meminta bantuan orang pintar besok pagi," Bu Sarti mendesah panjang. "Karto, kalau kita pulang sekarang, siapa tahu besok ada lagi yang kehilangan uang. Aku tidak mau jadi korban lagi." Pak Dharma menenangkan mereka dengan suara penuh wibawa. "Kita hanya butuh sedikit keberanian lagi. Tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu kita bisa menangkap pelakunya malam ini." Mereka melanjutkan penyelidikan, memeriksa kios demi kios. Namun, setiap sudut yang mereka periksa selalu kosong, tidak ada tanda-tanda kehadiran apapun. Ketika mereka sampai di depan warung Bu Sarti, sesuatu yang aneh menarik perhatian mereka. Di atas lantai tanah yang lembab, ada jejak kaki kecil, seperti milik anak kecil, yang tampak berjalan bolak-balik di sekitar warung. Ini jejak apa?" tanya Bu Sarti dengan suara bergetar. Ia berjongkok, memperhatikan jejak itu lebih dekat. "Ini jelas bukan jejak orang dewasa." Karto mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Itu pasti jejak tuyul. Tidak mungkin jejak anak kecil biasa. Siapa yang mau berkeliaran di pasar tengah malam begini? Pak Dharma memeriksa jejak itu dengan hati-hati. Jejak tersebut mengarah ke arah gang kecil di belakang warung Pak Raji. "Kita ikuti jejak ini," kata Pak Dharma. Mereka berjalan perlahan, mengikuti jejak kaki kecil itu. Namun, ketika jejak itu berhenti di depan pintu belakang warung Pak Raji, mereka semua terdiam. Pak Raji, yang sejak tadi tampak tenang, mendadak berbicara. "Ini pasti salah paham. Jejak itu mungkin hanya kebetulan berhenti di sini. Mari kita periksa tempat lain." Namun, nada suaranya terdengar sedikit gugup. Bu Sarti memperhatikan wajah Pak Raji dengan curiga, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, para pedagang berkumpul di depan pasar, membicarakan kejadian malam itu. Desas-desus tentang jejak kaki kecil dan tawa aneh semakin menyebar. Banyak yang mulai percaya bahwa ini memang ulah tuyul, tetapi tidak sedikit pula yang merasa bahwa ada seseorang di antara mereka yang memelihara makhluk itu. "Aku mendengar dari tetangga, tuyul biasanya disembunyikan di dalam kendi atau boneka kecil," kata salah satu pedagang. "Dan tuannya pasti seseorang yang sering kehilangan uang atau terlilit utang. Kalau begitu, kita harus mencari tahu siapa di antara kita yang punya masalah seperti itu," kata Bu Sarti. Matanya melirik ke arah Pak Raji yang sedang membereskan dagangannya. Pak Raji tetap tenang, tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat beberapa pedagang mulai curiga. "Kita tidak boleh menuduh sembarangan," kata Pak Dharma, mencoba menengahi. "Kalau memang ini ulah tuyul, kita butuh bukti nyata sebelum menuduh siapapun." Malam berikutnya, para pedagang sepakat untuk memasang jebakan di pasar. Mereka menyebar tepung di lantai depan kios-kios mereka.
berharap jejak kaki kecil itu akan muncul lagi. Selain itu, mereka memutuskan untuk menyembunyikan diri di balik kios masing-masing, menunggu dengan waspada. Pak Raji, seperti biasa, ikut membantu dengan penuh semangat. Ia menyarankan agar mereka juga memasang cermin di beberapa sudut pasar, karena konon tuyul takut melihat bayangan dirinya sendiri. Namun ketika malam semakin larut, tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk gaib itu. Pasar terasa sunyi, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Para pedagang mulai merasa lelah dan hampir menyerah. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Itu dia, bisik Bu Sarti dengan wajah penuh ketakutan. Ia menunjuk ke arah sebuah bayangan kecil yang bergerak di dekat warung Pak Raji. Pak Dharma memberi isyarat kepada semua orang untuk tetap diam. Mereka bergerak perlahan, mencoba mengepung bayangan tersebut. Namun, seperti sebelumnya, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah-olah menembus udara. Ketika mereka memeriksa lantai di sekitar warung Pak Raji, mereka menemukan jejak kaki kecil yang sama, kali ini lebih jelas karena menempel di tepung yang mereka taburkan. Jejak ini lagi-lagi mengarah ke warung Pak Raji, kata Bu Sarti dengan nada penuh curiga. Pak Raji terdiam, wajahnya sulit terbaca. Namun, sebelum ada yang sempat mengatakan sesuatu, ia berbicara dengan suara tenang. Kalau kalian mencurigai aku tidak keberatan kalau warungku diperiksa, tapi aku yakin kalian tidak akan menemukan apa-apa. Para pedagang saling berpandangan, tidak yakin harus percaya atau tidak. Pak Dharma, yang biasanya bijaksana, tampak ragu. Baiklah, katanya akhirnya, kita akan memeriksa, tapi hanya untuk memastikan. Kita tidak menuduh siapapun. Ketika mereka mulai memeriksa warung Pak Raji, suasana berubah menjadi tegang. Semua mata tertuju pada setiap sudut warung itu, berharap menemukan jawaban atas misteri yang telah menghantui mereka. Namun, apa yang mereka temukan malam itu menjadi awal dari terungkapnya rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Ketika para pedagang mulai memeriksa warung Pak Raji, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan pada awalnya. Rak-rak kayu dipenuhi barang dagangan, dan lemari di sudut warung tampak rapi dengan peralatan yang biasa digunakan sehari-hari. Namun, ketika mereka membuka sebuah laci tua yang terlihat sedikit berbeda dari yang lain, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di dalam laci itu, terdapat sebuah kendi kecil yang tampak tua, dengan ukiran aneh di sekelilingnya. Kendi ini, untuk apa Pak Raji? Tanya Bu Sarti dengan suara gemetar. Pak Raji terdiam. Matanya menatap kendi itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seolah-olah ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Itu hanya kendi biasa, jawabnya akhirnya, tetapi suaranya terdengar tidak meyakinkan. Kendi biasa apa yang disembunyikan seperti ini? Sela Karto dengan nada curiga. Bukankah kita sering dengar cerita bahwa tuyul disimpan dalam kendi seperti ini? Suasana menjadi tegang. Pak Dharma, yang biasanya netral, akhirnya berbicara. Pak Raji, jika kendi ini tidak ada hubungannya dengan kejadian ini, tolong jelaskan kepada kami. Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Pak Raji menghela napas panjang. Ia akhirnya mengambil kendi itu dan memeluknya erat, seolah-olah benda itu sangat berharga baginya. Baiklah, katanya dengan suara berat. Kalian benar, ini bukan kendi biasa. Para pedagang terdiam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Pak Raji duduk di kursi kayu di tengah warungnya. Matanya memandang kendi di tangannya. Ia mulai bercerita dengan suara pelan, tetapi jelas. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum aku datang ke desa ini, aku hidup dalam kemiskinan yang sangat parah. Aku kehilangan segalanya, keluarga, rumah, dan harga diri. Dalam keputusasaan, aku mencari cara untuk mengubah nasibku, dan aku bertemu seseorang yang memperkenalkanku pada jalan ini. Ia menatap kendi itu dengan penuh penyesalan. Aku memelihara tuyul ini bukan untuk menjadi kaya raya, tapi untuk bertahan hidup. Saat itu aku berpikir, ini satu-satunya cara agar aku bisa memulai kembali. Para pedagang saling berpandangan.
tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Jadi, semua uang yang hilang selama ini? Tanya Bu Sarti dengan suara penuh emosi. Pak Raji mengangguk pelan. Aku tidak ingin ini terjadi, tetapi tuyul ini tidak bisa sepenuhnya aku kendalikan. Ketika aku mulai berdagang di pasar ini, dia mulai mencuri tanpa perintahku. Aku berusaha menghentikannya, tapi dia terlalu kuat. Karto, yang biasanya suka menggoda, kali ini terlihat marah. Jadi, kau membiarkan kami semua kehilangan uang sementara kau pura-pura ikut mencari pelakunya? Pak Raji tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tampak menyesali perbuatannya. Pak Dharma, yang selama ini menjadi penengah, berdiri dengan wajah serius. Pak Raji, kami mengerti bahwa kau pernah mengalami masa sulit, tapi tindakanmu ini telah merugikan banyak orang. Kami tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Pak Raji mengangguk. Aku tahu. Itulah mengapa aku ingin menyerahkan diri kepada kalian. Jika kalian ingin aku meninggalkan pasar ini, aku akan melakukannya. Namun Bu Sarti, yang awalnya marah, tiba-tiba berbicara dengan nada lembut. Pak Raji, aku tahu kau bukan orang jahat. Tapi jika kau benar-benar ingin memperbaiki keadaan, kau harus menyingkirkan tuyul itu. Ini bukan hanya tentang kami, tapi juga tentang dirimu sendiri. Pak Raji terdiam, tampak memikirkan kata-kata Bu Sarti. Ia akhirnya mengangguk. Aku akan mengembalikan tuyul ini ke tempat asalnya, tapi aku butuh bantuan. Keesokan harinya, para pedagang memanggil seorang dukun tua bernama Mbak Kromo, yang dikenal sebagai orang pintar di desa itu. Mbak Kromo mendengar cerita mereka dengan penuh perhatian, lalu menyusun rencana untuk memulangkan tuyul tersebut. Malam itu, di tengah pasar, mereka mengadakan ritual sederhana. Mbak Kromo menyalakan dupa dan melantunkan doa-doa. Kendi kecil itu diletakkan di tengah lingkaran garam yang telah digambar dengan hati-hati. Pak Raji, dengan wajah penuh penyesalan, berdiri di dekat kendi itu. Aku minta maaf kepada kalian semua. Aku berjanji akan memulai hidup baru tanpa jalan pintas seperti ini. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara tawa anak kecil terdengar lagi. Namun kali ini suara itu tidak terdengar menyeramkan. Suara itu perlahan menghilang, dan kendi kecil di tengah lingkaran mulai retak, lalu pecah menjadi serpihan kecil. Tuyul itu sudah kembali ke asalnya, kata Mbak Kromo dengan nada lega. Tapi ingatlah, ini adalah peringatan bagi kita semua. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas, karena setiap tindakan ada konsekuensinya. Setelah kejadian itu, suasana pasar kembali normal. Para pedagang merasa lega karena misteri uang yang hilang telah terpecahkan. Pak Raji tetap tinggal di pasar, tetapi kali ini ia hidup dengan jujur. Ia bekerja lebih keras untuk menebus kesalahan masa lalunya. Dan para pedagang perlahan mulai menerima kehadirannya kembali. Pak Dharma, sebagai ketua paguyuban, mengingatkan semua orang untuk selalu bekerja keras dan saling mendukung. Kita adalah keluarga besar di pasar ini. Jika ada masalah, kita harus menyelesaikannya bersama tanpa saling mencurigai. Bu Sarti, yang awalnya menjadi salah satu korban terbesar, mulai membantu Pak Raji dengan memberikan sayuran gratis dari kebunnya. Aku percaya semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, katanya sambil tersenyum. Cerita tentang tuyul di pasar itu menjadi legenda di desa tersebut. Tetapi lebih dari itu, kisah ini menjadi pengingat tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan saling memaafkan. Kisah tuyul beraksi di pasar mengajarkan kepada kita bahwa godaan untuk mengambil jalan pintas seringkali membawa konsekuensi yang lebih besar daripada manfaatnya. Dalam usaha dan kehidupan, kejujuran adalah fondasi utama yang harus dijaga, karena rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan membawa masalah, bukan kebahagiaan. Pak Raji, sebagai tokoh yang sempat tergelincir, mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Pengampunan dan dukungan dari orang di sekitar juga menjadi kunci untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama dalam menghadapi masalah. Para pedagang yang bersatu untuk menyelidiki dan menyelesaikan misteri ini, berhasil mengatasi masalah dengan cara yang bijak,
tanpa terjebak dalam prasangka atau kemarahan yang berlebihan. Hidup mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memiliki proses, dan tidak ada kesuksesan sejati yang bisa diraih tanpa usaha. Kita diajak untuk selalu bekerja keras, saling membantu, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Sebagai penutup, ingatlah kata-kata bijak ini. Rezeki yang halal, meskipun kecil, akan membawa berkah yang besar. Sebaliknya, rezeki yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan mendatangkan kerugian. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.